Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Manusia Hari Esok. Saudara-saudara, hidup hari ini di dunia yang semakin rusak itu sangat susah ya. Namun jangan nanti kita mati masuk neraka atau dibuang oleh Tuhan. Kita harus memberi diri dipersiapkan oleh Allah, diubah untuk menjadi seseorang yang pasti akan mendapat bagian dalam dunia yang akan datang, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi kalau kita kalau kita bangun pagi dan berdoa, biasanya gairah kita untuk menjadi lebih baik dari kemarin kuat sekali. Tetapi gairah itu sering tidak berkobar secara konstan dan permanen. Siangnya, oleh karena satu dan lain hal, bisa juga kita menjadi kendor ya. Lalu iblis dengan kelicikannya membuat kita bisa meleset. Makanya pada malam hari kita menyesali ketidaktepatan yang kita lakukan pada atau di sepanjang hari itu. Kita memang tidak berzina, Bapak Ibu, tidak mencuri, tidak membunuh, tetapi ternyata masih ada kemelesetan yang itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak mulia. Dan itu karena terjadinya atau hal itu timbul karena kelicikan kita. Pada dasarnya kita sedang meliciki diri sendiri, meliciki orang lain juga. Kita mau menjatuhkan orang dengan kata-kata. Untuk itu seseorang harus memilih apakah mau menjadi manusia hari ini atau menjadi manusia hari esok. Manusia masa depan yang harus berkeadaan mulia. Dalam arti setiap keputusan yang kita buat adalah tepat. Bukan sesuatu yang tersembunyi atau bukan sesuatu yang bersifat abu-abu, apalagi gelap. Ini bukan satu hal yang sederhana. Jangan dibodohi oleh pemikiran. Jangan-jangan nanti bisa ya. Jangan-jangan nanti kita bisa berkenan walaupun sekarang kita berantakan. Karena itu tidak mungkin ya. Demikian pula dengan kesucian hidup atau kesempurnaan. Kita harus meraih kemuliaan itu sejak sekarang ya, saat ini. Dan hal itu kita tidak tahu ya. Kekudusan Allah adalah kesempurnaan, kebenaran dalam seluruh hakikatnya yang tidak terbatas. Di dalam kekudusan Allah, Ia tidak menolerir pelanggaran sekecil apapun. Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar kekudusan kita adalah standar Allah. Apa kesenjangan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan? Ini bisa terjadi atas semua kita. Dari 100 kata yang kita ucapkan, dulu melesetnya 90 atau 80 kata. Seiring dengan perjalanan umur, dari 100 kata mereka yang meleset tinggal 35 kata saja ya. Jadi seiring dengan perjalanannya umur ya, dari 100 kata maka yang meleset tinggal 35 kata saja. Namun lama-lama tidak meleset satu kata pun. Artinya tepat ya, tidak meleset sama sekali. Dan itu kita tahu bukan tidak tahu. Kita harus sadar bahwa masih meleset atau munafik. Tetapi lambat laun kita tidak meleset atau munafik lagi. Selanjutnya kita akan berkeinginan yang kuat, memiliki keinginan yang kuat untuk cepat-cepat berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, di mana kehidupan kita masing-masing akan dibuka. Jadi sebelum dibuka di sana, kita harus memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu. Saat ini, hari ini ya, harus memeriksa diri kita. Jadi ketika kita mendengar kata suci atau kudus seperti Bapa, hidup tidak cacat dan tidak bercela, kita tidak lagi memandang sebagai hal yang terlalu berat, atau kita malah jadi resisten. Sebaliknya kita makin menerima
Karena ini adalah sebuah keniscayaan, bukan hal yang tidak mungkin kita kenakan. Jadi akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita merindukan untuk menjadi seseorang yang berharga di mata Allah. Itu goalnya, ya. Tanah liat itu berharga di tangan penjunan. Tetapi kalau tanah liat sudah tidak bisa dibentuk, ya akhirnya akan dibuang. Kita mau jadi tanah liat yang dibentuk, lalu jadi bejana. Bejana yang indah, ya, yang kemudian nanti akan ditaruh di rumah Bapa menjadi hiasan. Coba renungkan, ya, Bapak Ibu, coba merenungkan, siapa sih kita, ya, yang karena kemurahan dan kasih-Nya menjadikan kita anak-anak Allah yang maha agung, maha mulia, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa kan? Ini adalah kesempatan yang berharga. Maka selagi kita hidup, kita harus meraih kemuliaan itu, dan kita harus tahu bahwa kita sudah meraihnya atau belum. Kita masih bercacat atau sudah tidak bercela. Ya, kita harus sadar itu. Maka pergumulan seberat apapun jangan sampai mengganggu pergumulan kita untuk meraih kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga di tengah-tengah masyarakat seringkali kita menghadapi bullying dari orang-orang yang tidak ramah terhadap Injil, ya, yang mencela Tuhan Yesus, lalu juga mencelah kita, ya, mencela Tuhan Yesus lalu mencela kita. Sebagai anak-anak Allah yang sedang belajar sempurna, kita tidak perlu menanggapi hal itu dengan negatif. Ya, jangan tanggapi dengan negatif, enggak apa-apa, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Di tengah-tengah bangsa kita yang pluralistis ini, yang beragam ini, kita harus ikut menjaga ketenangan masyarakat. Sekalipun di antara keluarga besar kita yang menghina dan merendahkan, maka kita tidak perlu marah. Ya, sebaliknya kita menanti pengadilan Tuhan. Itu yang justru membuat kita lebih menjaga diri agar jangan sampai kita benar-benar sesat seperti yang orang katakan. Itu justru menjadi peringatan yang baik untuk kita. Jadi kita tidak ada agenda hidup lain selain bagaimana kita menjadi anak Bapa yang berkenan. Tidak ada agenda apapun yang sanggup menggeser, ya, agar kita menjadi anak Bapa yang berkenan. Perkenanan Bapa itu bukan kita tahu nanti setelah mati. Perkenanan Bapa itu bukan kita raih, kita sadari nanti setelah kita mati. Tetapi sejak kita hidup di bumi, kita seharusnya sudah tahu kalau kita ini berkenan atau tidak. Kita juga bisa merasakan sentuhan kasih Allah dan reaksi perasaan Bapa terhadap sikap dan perbuatan kita setiap hari. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.